Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, salam kenal pada adik-adik panti asuhan yatim di Aisyah ya. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di salah satu kegiatan pengabdian masyarakat dari kami Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi, sedikit penjelasan tentang bagaimana kita menerapkan gizi seimbang ya untuk bisa mencapai status gizi pada remaja yang optimal. Baik, langsung saja. Beberapa hal yang akan Ibu jelaskan untuk bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan belajar atau berdiskusi atau sharing bersama tentang batasan usia pada remaja itu dikatakan remaja itu pada usia berapa sampai berapa, kemudian kebutuhan gizi pada remaja, lalu bagaimana cara menentukan status gizi pada remaja, kemudian setelah kita hitung, lalu akan kita kelompokkan status gizi pada remaja sebenarnya masuk di kategori mana ya, dan apa saja. Kemudian yang terakhir, Ibu akan mencoba menjelaskan bagaimana kita memastikan atau menerapkan gizi seimbang supaya status gizi remaja bisa normal. Baik, sampai di tahap ini, kalau kita lihat seorang perempuan atau seorang remaja di sini tampak dengan kondisi yang secara fisik kalau kita lihat dia tampak remaja wanita yang gemuk ya, yang dia sedang sekolah, sedang belajar dengan kondisi yang gemuk. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita menghitung status gizi pada remaja. Nah, yang pertama batasan usia, dan kita akan melanjutkan tentang kebutuhan gizi remaja itu sebenarnya berapa. Nah, menurut WHO atau organisasi kesehatan dunia di tingkat dunia, bahwa seorang remaja itu dikatakan dia berusia remaja itu adalah atau mulai dari usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, remaja itu dikelompokkan dari usia 10 sampai 18 tahun. Dan perbedaannya adalah kalau menurut Kementerian Kesehatan kita di Indonesia, seorang remaja itu belum menikah. Jadi bagi adik-adik yang ada di panti asuhan Aisyah ini yang berusia 10 sampai 18 tahun, maka kalian termasuk usia-usia yang remaja. Nah, di usia yang remaja ini harapannya beberapa kebutuhan gizi, baik itu kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat, serta serat dan air itu harapannya harus bisa mencapai standar atau normal ya, normal. Nah, kebutuhan tersebut dibedakan menurut jenis kelaminnya. Untuk laki-laki di usia 10-12 tahun biasanya kebutuhan zat gizinya itu kira-kira 2000 kilokalori dan 50 gram protein, serta lemak totalnya 65 gram dan karbohidratnya 300 gram. Nah, sedangkan untuk perempuan di usianya yang 10 tahun sampai 12 tahun itu kebutuhan energinya sekitar
1.900, kemudian proteinnya 55 gram, lemaknya sama sekitar 65, dengan kebutuhan karbohidratnya adalah 280. Nah, perlu adik-adik ketahui ya bahwa kebutuhan zat gizi tidak hanya dipenuhi dari kebutuhan atau zat gizi yang besar atau yang utama, baik itu karbohidrat, lemak, protein, serat, dan air. Di sini sangat penting untuk bisa mendukung pertumbuhan anak-anak remaja, karena memang di usia remaja ini memang pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan organ-organ tubuhnya itu masih sangat optimal, sehingga kebutuhan protein, energi, lemak, karbohidrat yang zat gizi utama ini juga sangat-sangat harus diperhatikan dan harus dipenuhi dengan baik. Nah, pengelompokan ini memang sudah disesuaikan menurut Kementerian Kesehatan, sehingga untuk di Indonesia, anak-anak remaja itu yang usianya 10-19 tahun, itu harapannya kebutuhan gizinya bisa memenuhi yang ada di dalam angka kebutuhan zat gizi tahun 2019. Nah, ini adalah salah satu tabel, salah satu acuan di mana remaja itu harapannya terpenuhi kebutuhannya seperti atau sebesar ini. Nah, sedangkan untuk selain kebutuhan yang zat gizi makro, nah remaja juga harus memenuhi kebutuhan vitaminnya. Nah, mulai dari vitamin A, D, E, K, B, vitamin B, vitamin C. Nah, ini juga penting untuk para remaja, baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Nah, di sini menjadi vitamin dan vitamin yang lengkap, kebutuhan vitamin yang terpenuhi dengan lengkap, itu harapannya remaja bisa lebih atau terhindar dari berbagai macam penyakit, imunitas tubuhnya, kekebalan tubuhnya menjadi lebih baik atau lebih optimal, sehingga kebutuhan vitamin ini juga biasanya dipenuhi dari sayur-sayuran dan buah-buahan, sehingga harapannya remaja tetap bisa mengkonsumsi makanan secara lengkap dengan tadi prinsip gizi seimbang. Harapannya status gizi remaja bisa optimal, kebutuhan gizinya bisa terpenuhi ya. Nah, nanti untuk kebutuhan-kebutuhan vitamin A sampai vitamin C bisa kalian lihat di tabel ini ya, sesuai jenis kelaminnya dan batasan usianya. Nanti yang usia 19 tahun bisa dilihat di bawahnya. Begitu juga dengan perempuan. Nah, untuk perempuan ya, untuk remaja perempuan biasanya yang paling penting, yang paling pokok diperhatikan ya, terutama itu adalah kebutuhan ini ya, vitamin folat ya. Folat ini penting supaya nanti pertumbuhan baik fisik maupun organ reproduksinya bisa lebih optimal gitu ya. Lalu sampai di tahap ini, perhitungan status gizi remaja. Nah, dari setelah kita tahu remaja itu baik perempuan maupun laki-laki itu kan tadi harus memenuhi kebutuhan gizinya, baik itu karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineralnya. Nah, dari situ harapannya ya para remaja itu bisa menjaga status gizinya ya, menjaga status gizinya sehingga para remaja memiliki status gizi yang baik atau yang normal gitu ya. Namun apabila kebutuhan gizinya sehari-hari itu berlebihan atau malah
belum tepat ya, misalkan terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat. Nah, itu atau juga makan makanan yang tinggi lemak. Nah, itu salah satu hal-hal yang bisa menyebabkan status gizi remaja mengalami gangguan. Nah, salah satunya tadi bisa menjadi gendut dan menjadi gemuk gitu ya, atau obesitas. Begitu juga jika kebutuhan proteinnya, kebutuhan lemaknya, karbohidratnya, energinya itu kurang. Kemudian mungkin remaja tersebut sudah mengenal istilah diet, mengatur makan gitu ya, atau merasa dirinya gendut sehingga dia harus mengurangi makan. Lah, akhirnya ketika ditentukan status gizinya, anak tersebut atau remaja tersebut masuk dalam status gizi yang kurus atau sangat kurus. Nah, kita bisa menentukan semua ini, kita bisa menentukan normal, gemuk, kurus, obesitas, atau sangat kurus itu dengan suatu atau dengan cara kita mengukur berat badan dan tinggi badan remaja tersebut. Nah, dari situ akan ditentukan dengan atau dimasukkan dalam suatu rumus ya. Nah, ini adalah rumus di mana kita harus menghitung BMI atau istilahnya body mass index atau indeks massa tubuh ya, IMT atau BMI. Nah, indeks massa tubuh itu dihitung dari berat badan remaja tersebut dalam kilogram dan kemudian dibagi tinggi badannya dalam satuan meter. Nah, pada saat kita menghitung tinggi badan, biasanya memang satuannya adalah sentimeter di dalam meteran yang tinggi badan itu, sehingga ketika kita menghitung sebaiknya diperhatikan bahwa tinggi badan yang dalam bentuk sentimeter harus diubah dalam bentuk meter. Kemudian setelah diubah dalam bentuk meter, kemudian dikuadratkan atau dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, dari situ kita akan mengetahui IMT. Lalu IMT atau BMI ini kita selain kita menghitung IMT atau BMI, kita juga harus tahu usia remaja yang diukur tersebut itu dihitung atau dicatat dalam satuan tahun ya. Misalkan 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Nah, harapannya nanti dari penghitungan indeks massa tubuh atau BMI per usia atau per umur ini, menurut umur, di IMT per U atau BMI per U atau body mass index menurut umur nanti akan keluar hasil ketika kita mengeplotkan indeks massa tubuh menurut umur, maka akan muncul beberapa kategori status gizi. Ada yang normal, masuk dalam kategori normal, ada yang masuk dalam kategori kurus, sangat kurus, kegemukan, dan obesitas. Nah, ini adalah cara yang paling penting yang harus adik-adik perhatikan. Bagaimana kita menentukan seorang remaja laki-laki, karena di sini ada tulisan boys ya, di mana seorang remaja itu harus atau seorang remaja laki-laki akan dihitung status gizinya menurut BMI menurut umur. Jadi BMI itu dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan yang sudah dikuadratkan. Setelah ketemu angkanya, gitu ya. Setelah ketemu angkanya, maka kita masukkan, misalkan angkanya adalah 16, misalkan BMI-nya adalah 16, misalkan ya. Kemudian kita lihat di grafik ini ada yang di dalam grafik ini yang bagian horizontal adalah tanda atau keterangan tentang
usianya ya, tentang usianya. Nah, setelah kita tahu misalkan seorang anak usia 11 tahun ya. Di usia 11 tahun IMT-nya itu 16. Nah, di sini atau BMI-nya 16. Lalu kita tarik dari bawah ini, kita tarik ke atas. Lalu kita tarik juga dari BMI-nya. Dia usia BMI-nya kan 16. Kemudian kita tarik ke samping. Terus sampai di usia 11 tahun. Nah, sampai usia 11 tahun. Nah, disinilah titik anak tersebut masuk dalam kategori normal atau status gizinya normal. Kenapa? Karena kalau kita tarik di sini titiknya, ini masih berada di dalam rentang yang normal. Nih, masih ada rentang normal. Jadi, di dalam pengelompokan status gizi dalam grafik ini, kita kita bisa melihat bahwa untuk grafik yang di area ini adalah ketika titiknya nanti ketemu di titik di sini, itu termasuk status gizi laki-laki, remaja laki-laki yang obesitas. Nah, kalau areanya ada di sini, di area yang sini, maka status gizi remajanya masuk dalam kategori overweight atau kegemukan. Nah, apabila pertemuan antara titik usia dengan BMI ini berada di area sini antara 1 sampai -2, maka remaja termasuk dalam kategori yang normal. Kemudian jika tadi titik-titik pertemuan antara usia dengan BMI ini berada di dalam rentang -2 dengan -3, berarti dia masuk dalam kurus ya, dia terkategori dalam laki-laki yang kurus. Begitu juga kalau anak usia 14 misalkan dia memiliki BMI 12 saja. Nah, berarti dia termasuk yang sangat kurus gitu ya. Jadi, cara yang paling pertama kali kita bisa menentukan status gizi remaja, pertama kita harus ukur berat badan dengan baik ya, berat badannya yang mengukur berat badan yang benar, kemudian mengukur tinggi badan remaja tersebut dengan cara yang benar, kemudian setelah kita tahu besar berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lalu kita masukkan dalam rumus yang ini, BMI ini. Setelah kita hitung berat badannya berapa, tinggi badan berapa, keluarlah hasil BMI. Nah, ketika keluar angka BMI, misalkan 22, kita lihat di garis yang vertikal ini kan ada info atau penjelasan angka tentang BMI dan yang paling bawah adalah usia. Kita plotkan saja jika BMI-nya 24, kita tarik dengan usia 13 tahun ya. Kita geser usianya 13 tahun, maka di titik inilah remaja laki-laki atau masuk dalam kategori overweight karena dia berada di rentang ini. Ya. Itu cara kita menghitung atau mengkategorikan status gizi menurut WHO menggunakan grafik ini, MT/U. Nanti kalian bisa praktek langsung ya di sana. Harapannya bisa dengan mudah, dengan adanya grafik ini kalian bisa lebih mudah menentukan teman-teman kalian yang memiliki setelah diukur berat badan dan tinggi badan apakah atau berapa status gizi mereka. Tentu menarik ya, setelah kita tahu, oh status gizi saya normal, berarti saya tetap harus menerapkan prinsip gizi seimbang. Tapi kalau kegemukan atau kurus, waduh, berarti kita harus koreksi lagi, kita perbaiki lagi nih cara makan kita dan aktivitas kita, gitu ya. Begitu juga dengan perempuan, remaja perempuan, setelah kita hitung berat badan dan tinggi badannya, kita temukan hasil BMI. Nah, hasil dari hasil BMI tadi
kita plotkan dengan usianya. Jadi dari hasil BMI tadi kita plotkan dengan usianya. Sama, misalkan di usia 17 tahun, ini udah masa-masa remaja akhir ya, udah hampir dewasa. Tapi BMI-nya diketahui hanya ini 14 atau hanya 13 misalkan di sini. Kita tarik saja. Waduh, berarti jadi berapa ya? Di usia 17 kok BMI-nya hanya 13. Nah, dia masuk dalam kategori sangat kurus. Nah, lalu kita bisa melihat dan mengetahui, wah remaja perempuan status gizinya masuk dalam sangat kurus. Nah, kita bisa lihat bagaimana pola makannya, kebiasaan makannya, apakah sering melewatkan sarapan, ya, sering melewatkan makan malam, gitu ya. Atau memang ada masalah penyakit bawaan atau gangguan pencernaan, kita bisa lihat. Nah, dari sini kategori-kategori, jangan lupa untuk mengkategorikan status gizi bahwa grafik yang digunakan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau remaja laki-laki menggunakan grafik yang biru tadi, kalau yang perempuan yang menentukan status gizinya menggunakan yang ini, yang pink ya, yang warnanya pink. Nah, sampai di situ setelah kita mengetahui status gizi, nah harapannya aja bisa lebih waspada ya, lebih memperhatikan kondisinya supaya bisa mencapai normal untuk yang belum normal. Nah, ini sekilas terkait dengan bagaimana sih cara mengukur tinggi badan yang tepat ya. Yang tepat itu seperti apa? Ini hal yang paling penting supaya nanti dalam mengelompokkan status gizi itu tidak ada kesalahan. Hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama harus melepas alas kaki ya, atau topi kalau memang remaja tersebut sering menggunakan topi. Nah, ketika diukur benar-benar dia tanpa tanpa sandal, tanpa sepatu gitu ya, menggunakan langsung tanpa alas kaki. Kemudian bajunya kalau bisa, kalau dia sedang menggunakan jaket, jumper itu sebaiknya dicopot, sebaiknya dilepas. Jadi menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. Dan saat diukur tinggi badannya, itu kalau bisa bagian kepala, punggung atas, pinggul, betis, dan tumit itu bisa menempel di dinding belakang, di dinding. Dengan posisi berdiri, harapannya tegak, badannya bisa tegak, berdiri tegak, kemudian menempel di dinding, sebagian dari kepala, punggung atas, pinggul, betis, dan tumit, atau salah satu tiga bagian dari tiga bagian tubuh dari yang saya sebutkan ini bisa menempel di dinding ya secara berdiri tegak. Nah, jangan lupa kaki yang bagian bawah itu harus rapat, kakinya jangan buka ya, harus merapat, menempel. Antara tumit itu saling menempel ya, benar-benar kakinya itu harus nempel gini, nggak boleh buka gini ya, tetap harus berdiri tegak dan kakinya nempel. Berdiri tegak dan kakinya menempel. Kemudian pandangannya lurus ke depan, baru nanti oleh pengukurnya, adik-adik semua yang akan mengukur, baru ditarik dari yang bagian ini tadi ini alat tinggi badannya atau microtoys-nya. Setelah ditarik, kemudian dipaskan, ditempelkan, dan posisinya itu harus yang tegak lurus. Jadi harus yang tegak lurus ini. Harus tegak lurus ya, harus tegak lurus seperti ini. Itu yang ada di gambar ini. Nah, baru nanti muncul angka dalam satuan sentimeter, gitu ya. Itu harus perhatikan cara mengukur yang tepat. Nanti bisa kalian praktekkan setelah ini. Nah, cara mengukur berat badan bagaimana? Ya, hampir sama. Timbangan yang dipakai boleh yang digital, boleh yang biasa. Kemudian pastikan
oleh pengukur saat menimbang dilakukan 2 kali dulu, jadi dilakukan 2 kali penimbangan berat badan. Harapannya berat badan yang ditimbang pertama dengan berat badan yang ditimbang kedua itu tidak jauh dari atau tidak berbeda, tidak jauh berbeda. Nah, kalau sudah tidak jauh berbeda angkanya, nah barulah timbangan itu bisa digunakan oleh apa namanya, adik-adik yang lain dari remaja yang mau mengukur berat badan. Lah, kemudian adik-adik remaja yang mau mengukur berat badan, harapannya dia tidak menggunakan beberapa aksesoris yang menempel di tubuhnya, misalkan jam tangan, melepas gelang atau kacamata, memang kalau berat ya kacamatanya. Kalau dirasa ringan nggak apa-apa dipakai, kemudian benda-benda atau barang-barang yang ada di saku celananya, misalkan dia bawa handphone, dia bawa kunci, dia bawa dompet, ya beberapa harus diambil, ya diletakkan barang-barang tersebut dikeluarkan, ditaruh di meja begitu. Nah, dan juga kalau memang dia menggunakan jas agak tebal gitu, atau jaket yang agak tebal, itu sebaiknya dilepas. Jadi ketika mengukur berat badan, benar-benar yang diukur tuh badannya, berat badannya, bukan berat dari tadi aksesoris ditambah dengan aksesoris ditambah dengan baju yang tebal itu ya, karena akan mengganggu hasil dari berat badan tersebut. Sehingga kalau bisa seminimal mungkin dilepas. Kemudian baru nanti responden atau remaja bisa mulai mengukur berat badan. Harapannya sikap saat mengukur berat badan seperti yang ada di contoh ini. Harus tegak, tidak membawa barang apapun ya, tegak, posisinya tegak, kemudian pandangan ke depan, tidak usah bungkuk-bungkuk melihat berapa berat badannya karena memang sudah dicek oleh pengukurnya ya, oleh petugasnya. Jadi berat badan sudah dilihat oleh petugasnya, kamu harus melihat pandangannya ke depan ya, tegak ya, kemudian tidak bergerak, harus diam sebentar, posisinya siap sempurna. Nah, pandangan lurus ke depan, baru nanti setelah timbangannya stabil, baru dicek berapa berat badannya, gitu ya. Itu hal-hal yang paling penting kita pelajari ya. Ada berat badan, tinggi badan itu harus mengukur dengan tepat, harus benar, dengan memperhatikan tadi hal-hal yang harus diperhatikan bagi yang diukur tadi ya. Kemudian kita sudah belajar bagaimana kita menentukan status gizi pada remaja. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran dari gizi seimbang supaya pola hidup kita remaja bisa lebih sehat. Nah, ini 4 pilar gizi seimbang ini sudah digaungkan, sudah disampaikan oleh beberapa petugas kesehatan dan juga oleh di masyarakat ya, tingkat masyarakat, bahwa 4 pilar gizi seimbang ini menjadi hal yang paling penting, hal yang paling utama untuk bisa menjaga supaya status gizi tubuh remaja atau kita semua bisa lebih sehat atau normal. Nah, 4 pilar itu apa saja? Yang pertama adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam. Makanan yang beragam itu apa saja ya, dari mulai makanan yang mengandung karbohidrat, sayur dan buah, ya, sayur dan buah, kemudian protein, makanan sumber protein yang lengkap ditambah dengan minum air putih ya. Beragam di sini harapannya dalam 1 hari atau dalam 1 minggu itu harapannya makanan yang dikonsumsi itu benar-benar beraneka ragam ya, beraneka ragam, kemudian berganti-ganti gitu ya, harapannya bisa terpenuhi semua zat gizi untuk tubuh kita, karena dalam satu makanan itu kandungan zat gizinya tidak ada yang lengkap, ada yang hanya banyak mengandung vitamin C, ada yang makanan tersebut banyak mengandung lemak
lemak, lemak ya, atau karbohidrat yang tinggi, atau banyak yang mengandung gula yang tinggi, atau banyak yang mengandung kalsiumnya tinggi, misalkan susu. Kalau tiap hari minum susu saja, padahal di dalam susu hanya ada kandungan kalsium, ya berarti yang dipenuhi hanya kalsium saja. Sedangkan tadi kebutuhan gizi untuk remaja itu tidak hanya kalsium saja, tidak hanya vitamin saja, tetapi ada karbohidrat, protein, lemak, ya kan? Ada vitamin A, D, E, ya banyak sekali. Sehingga harapannya kenapa harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam supaya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh bisa lebih banyak, bisa lebih beraneka ragam dari makanan yang kita konsumsi. Nah, pilar yang kedua adalah kita harus tetap hidup bersih dan sehat. Hidup bersih yang sehat di situasi pandemi seperti ini, kita tetap harus rajin-rajin menjaga kebersihan, mulai dari cuci tangan, ya, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga lingkungan, ya, kita harus sering memakai masker kalau dalam kondisi sekarang, ya. Itu supaya apa? Supaya kesehatan kita tetap terjaga, bebas dari atau jauh dari sumber-sumber penyakit, ya. Pilar yang ketiga, kita harus melakukan aktivitas fisik. Nah, ini bagi remaja-remaja yang sukanya mager, ya, malas gerak, itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena apa? Aktivitas fisiknya itu harus cukup, ya. Biasanya untuk remaja-remaja itu perlu aktivitas, misalnya laki-laki mungkin bermain bola, kalau perempuan ya bisa senam, ya, melatih atau bersepeda, ya, atau melakukan aktivitas-aktivitas di rumah atau di panti, misalkan bagi tugas untuk membersihkan kamar-kamar, bisa kamar tidur, kamar mandi, taman, gitu ya. Bisa berbagi tugas. Nah, itu menjadi salah satu bagian dari aktivitas fisik yang mana bisa membakar kalori-kalori yang memang berlebihan, misalkan seperti itu, ya. Jadi aktivitas fisik ini perlu supaya apa? Kita tetap bugar dan sehat. Yang keempat, pilar yang keempat, kita tetap harus memantau berat badan secara normal. Nah, memantau berat badan secara normal harapannya memantau supaya berat badan kita tetap stabil. Jikalau memang kita dalam kondisi status gizinya baik, harapannya berat badan kita tetap stabil atau tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Nah, kalau berat badan kita terlalu naik, ya artinya tadi ya gemuk atau obesitas. Nah, itu harus kita koreksi lagi, harus kita perbaiki lagi, khususnya di pola makan kita atau pola aktivitas fisik kita yang kurang mungkin, ya. Nah, jadi 4 pilar gizi seimbang ini mencakup semua hal, ya, dari mulai makanan yang harus benar-benar beraneka ragam, harus memperhatikan asupan gula, garam, dan lemaknya, dan yang kedua juga perhatikan kondisi lingkungannya, lingkungan kita bersih, harus hidup bersih dan selalu sehat, menjaga aktivitas fisiknya supaya apa? Makanan yang kita konsumsi dapat kita gunakan untuk membuang energi untuk melakukan aktivitas fisik yang tepat. Selain itu, tetap harus memantau status gizi, ya, status gizi kita dengan selalu melihat berat badan secara rutin, sudah normal apa belum, gitu, ya. Apakah kurang atau lebih? Nah, itu dengan mengatur pola makan kalian. Lalu bagaimana dengan penerapan pola makan tadi? Pola makan yang benar itu yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh-contoh makanan yang beraneka ragam dan porsinya sudah diatur, ya, pemorsiannya sudah diatur. Dengan ukuran piring apapun, sebaiknya memang peletakan atau jumlahnya itu seperti ini, ya, seperti yang digambar. Contohnya saja seperti kalau kita sedang makan dalam satu kali makan, ya, sebaiknya, ya, piring yang bulat ini kalau kita bagi dua,
itu ya, bagi 2, maka bagian 2/3-nya adalah ini adalah nasi ya, atau bisa sumber karbohidrat lain seperti ketela atau nasi merah. Bagian 2/3 dari setengah piring. Nah, yang di bagian sepertiganya ini adalah lauk atau protein sumber makanan-makanan sumber protein hewani dan nabati, bisa ikan, tahu, tempe, telur gitu ya. Itu juga bisa menjadi sumber makanan atau protein ya. Jadi lengkap. Setelah itu bagian setengah piring sebagiannya, yang bagian 2/3 itu kalau bisa sayur. Jadi antara sayur dengan karbohidrat, sayur dengan nasi itu jumlahnya atau porsinya itu sama, yaitu harapannya kebutuhannya bisa seimbang. Nah, setelah itu sepertiga dari piring biasanya kita konsumsi untuk buah-buahan. Ya. Dari sumber makanan yang kita atur ini di dalam isi piringku, harapannya kebutuhannya bisa terpenuhi. Tadi beragam, tadi ada sayur, buah, ada protein hewani dan nabati juga lengkap. Jadi sekali makan itu harapannya kita bisa memenuhi kebutuhan ini ya. Jadi itulah penerapan dari gizi seimbang yang disebut tadi makanan-makanan yang beragam tadi. Nah, jadi kita harus mulai menerapkan itu ya, pelan-pelan supaya apa? Status gizi kita jadi lebih baik, mencapai normal. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, makanan-makanan yang tinggi zat besi seperti sayur, ikan, daging, kemudian ayam gitu ya, itu juga harus diperhatikan daya cernanya, daya pencernaannya atau daya penyerapannya di dalam tubuh. Karena apa? Di dalam kandungan makanan sayur protein tersebut biasanya mengandung banyak zat besinya ya, sehingga kita harus bisa memastikan dengan juga mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung vitamin C, sehingga makanan yang kita konsumsi itu baik itu mulai dari besi, vitamin, protein, lemak itu bisa tercerna dengan baik ya. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk remaja wanita, karena memang remaja wanita ini kan sudah masuk dalam siklus menstruasi ya, sudah setiap bulannya mengalami menstruasi, sehingga perlu asupan zat besi yang cukup, yang lebih banyak, yang lebih besar ya. Salah satunya dari asupan makanan. Ya, harapannya nanti asupannya bisa lebih optimal dengan kita tidak meminum teh, susu, kopi setelah makan utama. Jadi harapannya adik-adik setelah mengkonsumsi makanan utama itu minumannya tidak menggunakan teh, susu, atau kopi ya, harapannya ya. Cukup dengan jus buah atau air putih dulu ya. Nah, baru nanti harapannya bisa makanan tersebut bisa terserap dengan baik, sehingga kalian tidak beresiko mengalami anemia gitu ya. Jadi ini hal-hal yang penting untuk kita pelajari, kita pahami bersama bahwa remaja wanita khususnya ya, itu harus memperhatikan status gizinya, sering memantau berat badannya, dan juga menerapkan gizi seimbang. Di masa remaja ini pertumbuhannya harus optimal, harus bagus ya, supaya nanti ketika sudah menjelang dewasa, wanita usia dewasa, nanti harapannya kalian sudah memiliki bekal ya, kesehatan yang baik, yang optimal. Jadi tidak mengalami anemia, tidak mengalami permasalahan terkait organ reproduksinya. Jadi semuanya sehat sehingga bisa optimal. Baik, jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Nanti kita bisa diskusi bersama. Aku rasa cukup. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.